Tujuan banta krina, uga berita anta krina, mesehatnya kelam krina. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini di dalam PJJ kita, bersama-sama kita, setelah kita tadi bernyanyi dan berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah ada sukacita di dalam hati kita semua? Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kami membawa di dalam bahasa Indonesia, harapannya bersama dengan anak-anak permata, anak-anak kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah keluarga kita yang sudah kita lakukan berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi kita. Saudara-saudara, di dalam tema kita hari ini, di dalam bahasa Karo, Ipekeke ras Kristus. Di dalam bahasa Indonesia boleh kita katakan bangkit bersama Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, PJJ kita hari ini dalam rangka memperingati tanggal 18 April sebagai hari ulang tahun anak KAKR. Halo anak-anak kami semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat? Luar biasa? Puji Tuhan, walaupun belajar di rumah. 130 tahun sebagai umur yang sudah melekat di dalam KKR adalah bagian yang menjadi luar biasa bagi anak-anak dan bagi kita. Sebab 130 tahun usia KKR sebagai tempat kita melayani guru-guru dan juga semua hamba-hamba Tuhan. Kita ucapkan selamat ulang tahun buat KKR 130 tahun dan menjadi anak-anak yang berkembang pada zamannya. Nah, saudara-saudara, pada saat ini kebenaran firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4 dikatakan ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kamu ipekeke di banta ras Kristus, maka daramilah erta-erta i surga, ibas ingan Kristus kundul arah kemuhen di bata. Paulus nuri kenendaman perpulungan Kolose ngatakan maka kepekan ibas pak asasye lit keadaan ija perpulungan Kolose lanai fokus man Yesus. Maka ibas ayat sada indah Paulus ngatakan adikang ninanai nggo ipekeke di bata ras Kristus maka daramilah erta-erta i surga. Ya, kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangan orang yang percaya. Bukti kemenangan orang yang percaya di dalam Yesus mengalahkan maut. Bukti orang percaya mengalahkan dirinya sendiri terhadap kedagingannya dengan kuasa Yesus. Kalau kita ingat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada saat kita Paskah Raya GBKP, Pendeta Agustinus mengatakan, gereja tidak akan pernah hancur selagi masih ada orang yang mengakui kebangkitannya. Bukan karena gedungnya, tapi karena kuasa nama Tuhan kita hidup di dalamnya. Maka gereja itu diri kita, kehidupan kita. Kita tidak pernah kehilangan tempat di mana beribadah karena ada kebangkitan kuasanya di dalam diri kita, perkataan, perbuatan kita. Namun persoalannya pada saat ini, tanpa disadari, kita fokus pada hal-hal duniawi yang mengekang diri kita, yang membuat kita tertekan, yang membuat kita bosan, yang membuat kita sering sekali merasa keadaan ini begitu lama, keadaan sudah begitu lama, sehingga perjalanan waktu seolah begitu melambat semuanya. Dan Paulus mengatakan di ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Kalau boleh dikatakan dalam bahasa Inggris, set your mind on things above, not on things on the earth. Ya, ada banyak pembahasan di dalam ayat ini. Orang-orang Kolose seolah-olah memikirkan hal-hal yang hanya sekedar kehidupan sehari-hari. Mereka tidak melihat bahwa apa yang dilakukan pada saat ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan dan dipertanggungjawabkan sampai kekekalan. Nah, mari saudara-saudara, hari-hari ini mari kita diajak dalam PJJ ini tidak hanya memikirkan keletihan kita di dalam menghadapi, seperti ada satu lagu, bangun tidur, tidur lagi. Kan begitu ya. Letih sekali di rumah. Yang bekerja juga ada yang bekerja sampai saat ini dari rumah. Bukan ada, banyak yang bekerja dari rumah. Pelayanan dilakukan dari rumah. Berkomunikasi dengan murid-murid dari rumah, dan murid-murid belajar di rumah. Ada beberapa orang yang harus keluar, dan ini seolah-olah membosankan dalam hidup kita. Tetapi kata-kata bosan harus diganti dengan kata-kata bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Semua bisa kita lakukan di rumah. Untuk yang di rumah, dan yang di luar untuk yang di luar. Dan tidak semua orang boleh keluar. Nah, mari saudara-saudara, perkara-perkara yang kita lihat pada saat ini adalah perkara keajaiban daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan disampaikan kepada kita. Bahkan ayat 3 dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Kebangkitan yang datang dari gua yang tersembunyi, dari dalam gua keluar. Pada saat ini juga kebangkitan itu ada di dalam diri kita, mendorong hati dan pikiran kita untuk memandang keadaan di sekitar kita dengan pandangan yang lebih baik, dan menemukan kreativitas yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dia ada di dalam hati dan pikiran kita, ucapan dan tindakan kita. Nah, saudara-saudara, ayat 4 dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Nah, saudara-saudara, kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangan orang yang percaya di dalam dia. Maka bukti itu dinyatakan ketika Yesus juga bangkit dari kematian, naik ke surga. Demikian juga kita. Pada waktunya Tuhan memberikan kebangkitan seperti Yesus, kita juga bersama-sama dengan Allah. Kita bersama-sama dengan Yesus di dalam kebangkitan dan kehidupan kekal. Bukanlah sekedar kehidupan yang sekarang yang kita harapkan, tapi kita jalani pada saat ini dengan sangat bersemangat bersama Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara, ada satu ilustrasi mau mengatakan gambar ini. Apakah saudara-saudara melihat? Ya, benar. Apa ini? Kalau ditunjuk tentu kita akan melihat gambar yang hitam. Tetapi secara keseluruhan, jika kita melihat kepingan kertas ini, kita tidak melihat ada yang putih di sana. Mata kita langsung tertuju kepada yang hitam. Nah, hal-hal yang seperti inilah tanpa kita sadari sering terjadi di dalam diri kita. Kita melihat dengan mata jasmani, tidak melihat dengan mata imani. Kita melihat titik hitam dengan tidak melihat yang putih ini. Ilustrasi ini mau mengatakan bahwa kebaikan Allah yang begitu besar kepada kita setiap hari seolah-olah pudar dengan keletihan kita. Ibu-ibu pagi masak, kemudian menyiapkan sarapan, kemudian menyuci, mengepel, ulang lagi, bangun lagi, lakukan lagi. Yang menjadi tim doa berdoa,
yang menjadi hamba-hamba Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, yang bekerja, mengambil ransel dan berangkat kerja, seolah-olah rutinitas itu datang. Dan itu seperti titik hitam. Kita tidak melihat kepingan yang putih ini. Kita tidak melihat bahwa ketika kita bangun, kita bisa menghirup udara segar di rumah kita. Kita tidak melihat bahwa kita masih bisa melihat keluarga kita. Untuk itu mari kita melihat berkat-berkat Tuhan, karena Dia sudah bangkit di dalam Yesus untuk memberikan kekuatan besar bagi kita, untuk tidak dipalsukan oleh berita-berita dunia yang membuat kita terkejut, yang membuat kita kaget, yang membuat kita terhenyak dan berpikir kapan harus berhenti keadaan ini. Hilangkan itu dan pandang Tuhan. Pandang Tuhan, melipat tangan dan meminta berkat dari Tuhan dengan kesungguhan. Bahwa zaman ini, satu, yang pertama akan mendatangkan zaman yang lebih baik lagi. Kenapa? Jika saudara-saudara setiap hari ikut dalam ibadah keluarga, membaca firman Tuhan bersama anak-anak, maka saudara-saudara sudah membentuk zaman yang baik. Zaman yang begitu indah pada waktunya. Semua orang ketika mereka di rumah tangganya sudah ada ibadah keluarga setiap hari, mereka akan kuat secara rohani, kuat di dalam menjalankan kehidupan. Jika saudara-saudara memulai membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, saudara-saudara akan memiliki buku firman Tuhan di hati dan merenungkannya. Saudara-saudara akan menjadi orang-orang yang mendatangkan kebaikan di tengah-tengah zaman. Dan saya membayangkan jika anak-anak kita juga membaca firman Tuhan dengan rutin, maka mereka akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan yang tangguh dan luar biasa. Di dalam perenungan, di dalam kehidupan, di dalam moral, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sosial, bersosial, di dalam budaya. Mereka memiliki dasar firman Tuhan. Karena mereka percaya Yesus sudah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, saudara-saudara, mengakhiri renungan PJJ kita hari ini, dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Perkara itu ada di dalam firman Tuhan. Carilah dan bacalah dan berkomitmen untuk menyelesaikan firman Tuhan di dalam bacaan kita setiap hari. Dan menutup renungan ini, ada satu pantun bagi kita. Halo, pakai masker di luar rumah sudah kepastian. Cuci tangan sering-seringlah dilakukan. Amin. Anak Tuhan patuh pada peraturan, jangan ketinggalan. Oke? Sebab patuh pada perintah Tuhan mendapatkan apa yang Dia berikan. Salam sehat, salam damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati. Biarlah kuasa Tuhan di dalam kasih karunia-Nya melimpah-limpah bagi kita semuanya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita. Haleluya! Semangat!